Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian para santri, juga santriwati yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari surat Al-Kahfi. Jadi kalau yang punya mushaf atau ada mushaf di dekatnya bisa membuka mushaf di surat Al-Kahfi. Waktu itu ayatnya sudah sampai ayat berapa? 66. Oh, ayat 66 ya. Ya, bisa dilihat di surat Al-Kahfi ayatnya ayat 66 ya. Dan tadabbur kita dari ayat tersebut belum selesai, maka kita akan lanjutkan kembali insyaallah. Ya, kita lihat ayatnya di surat Al-Kahfi ayat ke-66. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu Musa. Nabi Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, apakah atau bolehkah saya mengikutimu ala supaya antu'allimani, engkau mengajarkan kepadaku mimma, dari apa-apa yang ulimta rusda, yang telah diajarkan kepadamu rusdan, sebagai petunjuk. Ini ayat ke-66. Tadabburnya pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat sampaikan, tapi belum selesai. Yang pertama, ini enggak urut tapi poin-poinnya. Yang pertama adalah tidak berhenti belajar. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, rasul, ulul azmi, tapi beliau tidak berhenti belajar. Padahal kita ini sudah bukan rasul, bukan nabi, tidak mendapatkan wahyu, tentu kita lebih pantas untuk belajar. Nabi Musa yang sudah dapat wahyu, sudah jadi nabi dan rasul, sudah menjadi rasul ulul azmi, masih terus belajar. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil. Jadi jangan punya pikiran bahwa belajar itu akan berakhir atau berhenti. Kalau sekarang gini, kalau sekarang ini untuk santri, kalau sekarang sedang belajar, ya sekarang ini sedang belajar, jangan punya pikiran nanti setahun lagi selesai. Jangan punya pikiran 2 tahun lagi selesai. Kalau belajar di tempat ini selesai, ya, tapi belajarnya nggak akan selesai. Kalau belajar di satu tempat, terus nanti setelah itu pindah ke tempat berikutnya, itu bagian dari proses belajar. Tapi belajar itu nggak ada kata selesainya. Jadi jangan punya pikiran bahwa kalau sudah selesai dari Al-Madinah, berarti sudah selesai belajarnya. Kalau selesai sanawiyah, ya lanjutkan ke aliyah. Kalau selesai aliyah, lanjutkan lagi ke kuliah. Kalau selesai kuliah, lanjutkan lagi ke kuliah jenjang berikutnya. Kalau sudah selesai semua, terus ya belajar lagi. Kan belajarnya nggak harus di bangku kuliah, di luar bangku kuliah pun banyak tempat belajar. Jadi intinya tidak berhenti belajar. Ini yang pertama. Ini tadabbur atau pelajaran yang kita bisa ambil dari yang ada di ayat ke-66. Yang kedua adalah adab bertanya.
kita dapatkan dari Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Khidir. Tuh, beliau bertanya dengan adab yang luar biasa. Hal attabi'uka, bolehkah saya mengikuti Anda? Ini menunjukkan bahwa beliau ini orang yang sangat beradab. Mau ikut, mau belajar itu tanya dulu, minta izin dulu, apakah boleh atau tidak. Sama seperti kadang kita mendapati ada bentuk yang lain, ada orang mau bertanya terus dia menyampaikan mohon izin bertanya. Nanti kalau diizinkan ya alhamdulillah, kalau tidak berarti ya sudah. Karena kadang-kadang misalnya pemateri atau ustadz kita tidak memberikan ruang tanya jawab, mungkin karena akan ada kesibukan berikutnya sehingga tidak buka kesempatan tanya jawab. Bukan tidak bisa menjawab pertanyaannya, tapi karena waktunya yang terbatas. Beliau tidak punya banyak waktu, tapi di kesempatan yang lain membuka peluang tanya jawab. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita bisa ambil juga dari ayat ke-66 adalah tawadhu terhadap guru. Bersikap tawadhu terhadap guru, tidak menyombongkan diri, tidak merasa angkuh, tidak merasa hebat, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa punya beberapa kelebihan-kelebihan yang membuat dirinya merasa tidak perlu belajar dari gurunya. Sepanjang sejarah umat Islam, kita dapati orang belajar pada guru itu, kita selalu mendapati sepanjang sejarah itu kita temukan pasti ada bahwa kita dapati ada yang belajar kepada guru yang lebih tua, yang seumuran dan yang lebih muda. Kita dapati banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu seorang ulama di zaman sahabat. Yang belajar pada beliau apa yang muda-muda semua? Lebih muda dari beliau? Enggak. Ada yang lebih tua. Ya, Ibnu Abbas itu muda usianya tapi tua ilmunya. Sampai zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang kita dapati kadang-kadang ada beberapa ustadz masih muda yang belajar lebih tua dari gurunya, dari ustadznya. Jadi itu hal yang biasa. Kita tidak merasa aneh dengan hal tersebut. Jadi lumrah ya, atau sangat biasa kalau kita mendapati ada orang yang belajar kepada yang lebih muda. Betul kalau yang bersangkutan merasa lebih tua usianya. Pernah ada guru besar di Fakultas Farmasi UGM, Profesor Suwijo Pramono rahimahullah. Beliau mengatakan, saya ini guru besar, sini profesor, doktor di Fakultas Farmasi, di bidang farmasi. Tadi kata beliau melanjutkan, tapi kalau untuk ilmu agama saya levelnya PAUD, belum TK, belum masuk SD. Jadi untuk ilmu agama saya levelnya masih PAUD. Bayangkan PAUD dengan profesor itu kan jauh sekali. Untuk bidang farmasi beliau guru besar, tapi untuk ilmu agama kata beliau saya ini masih levelnya PAUD. Makanya saya masih perlu belajar sama ustadz-ustadz yang kata beliau sebagian ustadz-ustadz itu jauh lebih muda dari saya. Ya memang jauh, artinya ada yang ustadznya usianya baru 30-an, sementara beliau usianya waktu itu sudah di atas 50-an. Kan jauh dari sisi usia, artinya usianya sepantaran dengan anak beliau. Tapi ya karena memang beliau ustadznya ini lebih berilmu, ya belajar apapun ilmunya, mau Quran, hadis atau yang lainnya. Makanya beliau termasuk yang rajin ikut di banyak majelis, di banyak pengajian, karena merasa
ilmunya masih sangat dangkal, masih levelnya PAUD. PAUD itu kan di bawahnya TK ya, sebelum TK. Jadi PAUD, nanti TK, SD, SMP, SMA, baru kuliah. Sementara kalau guru besar itu kan sudah bukan S1 tapi S3, kemudian di situ orang berpeluang jadi guru besar. Ya, ini yang kedua, ketiga ya. Yang keempat, dari sini juga kita belajar ada yang namanya adab terhadap guru. Adab seorang murid terhadap guru, atau adab muta'alim terhadap mu'allimnya, adab talib terhadap ustadznya. Nah, Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana beradab terhadap guru dengan bertanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Boleh nggak saya ikut? Boleh nggak saya belajar? Itu menunjukkan seorang Rasul yang mulia mengajarkan kepada kita adab. Beliau beradab dan beliau mengajarkan kepada kita bagaimana beradab kepada guru. Tadi sudah kita sampaikan di awal, Nabi Musa itu lebih mulia daripada Khidir yang jadi gurunya. Beliau, Nabi Musa, bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, tapi rasul ulul asmi. Jadi Nabi Musa lebih mulia karena termasuk ulul asmi, tapi masih mau belajar kepada orang yang mungkin bagi sebagian orang ini dianggap lebih rendah atau di bawahnya kedudukannya. Berikutnya yang kelima, yang kelima, murid itu mengikuti gurunya. Murid, santri, talib, muta'alim itu ikut gurunya. Hal attabi'uka, apakah saya boleh mengikuti Anda? Itu artinya ikut. Itu sebabnya kenapa guru itu dijadikan panutan, karena diikuti oleh muridnya. Diikuti apanya? Banyaknya diikuti. Maka para ulama punya bahasan khusus adab-adab mu'allim, adab-adabnya ustadz, adab-adabnya guru. Ada hal-hal yang untuk orang awam boleh dan tidak masalah, tapi bagi sang ustadz bermasalah, hanya tidak layak, tidak pantas dilakukan. Jadi beda antara orang biasa dengan seorang alim atau seorang ustadz. Ya, perlu berproses untuk menyempurnakan adab-adab pada dirinya. Nah, ini yang ke berapa? 5, ya. Ini murid itu mengikuti gurunya. Dan sekaligus ini mengingatkan kepada kita kenapa milih guru itu penting, karena guru itu akan jadi panutan. Kalau guru punya perilaku sifat-sifat yang tidak pantas dicontoh, akan berpengaruh kepada muridnya. Macam-macam bentuknya. Misalnya mulutnya tidak terjaga, ya, mulutnya tidak terjaga. Kalau bicara asal-asalan, tidak diperhitungkan, nanti berpengaruh kepada muridnya. Tidak terjaga itu maksudnya sampai kata-kata yang haram diucapkan, sampai pisuhan juga diucapkan, cacian, makian juga diucapkan. Maka ini tidak layak jadi guru. Ya, meskipun kalau di media sosial bisa saja viral,
tapi tidak layak jadi rujukan. Ya. Berikutnya yang keenam, ya, yang keenam, belajar hal-hal yang tidak diketahui. Belajar hal-hal yang tidak diketahui. Semua kita ini Allah ciptakan dengan kaidah dasarnya nggak ngerti. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita ini jangankan belajar yang rumit-rumit, mengucapkan nama ayahnya saja itu nggak bisa. Pada saat lahir sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak bisa nyebutkan nama ayahnya sendiri, nama ibunya nggak bisa. Bahkan cuma sekedar nyebut abi, umi itu nggak bisa. Apalagi kalau belajar fikih, tafsir, itu lebih nggak bisa lagi, nggak ngerti apa-apa. Maka prinsipnya kita ini perlu terus belajar, dan belajar itu yang membuat kita jadi ngerti, jadi tahu. Yang perlu kita pelajari banyaknya, luar biasa. Sekarang kalau ingin menggambarkan banyaknya, paling gampang lihat ke Quran saja. Quran 114 surat yang sudah kita pahami dari 114 berapa? Kalau kita sudah pernah belajar Al-Fatihah, berarti masih sisa 113. Kalau Al-Ikhlas sudah pernah, berarti sisa 112. Al-Falaq sudah pernah dipelajari, berarti masih sisa 111. An-Nas sudah pernah dipelajari, masih sisa 110. Bayangkan, masih banyak sekali, 110. Dan itu yang pendek-pendek. Nah kalau itu sudah, kemudian kita mengatakan An-Nasr sudah, lalu Al-Humazah sudah, nanti kemudian kita mengatakan oh masih sisa, misalnya sisa 80, tapi ada yang panjang sekali, yaitu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah setara dengan bukan cuma juz 30 yang isinya begitu banyak surat, kan lebih dari 2 juz, berarti banyak sekali yang belum kita pelajari. Itu untuk menggambarkan yang tidak kita ketahui itu lebih banyak daripada yang sudah diketahui. Maka ya, kita belajar yang tidak kita ketahui. Itu cara sederhana untuk santri yang belajar Quran. Cara sederhana belajar Islam itu tinggal dilihat surat-surat yang ada di Quran itu yang sudah dipelajari mana. Nanti ketahuan yang belum ternyata masih banyak. Supaya kita tahu yang belum dipelajari itu sangat banyak sekali. Bukan banyak, sangat banyak. Itu 114 surat. Kalau menggunakan halaman mushaf, ya tinggal dilihat aja. Mushaf cetakan Madinah itu berapa halaman? Sampai halaman terakhir. Nah ini biar sekalian juga. Nah, berapa? Coba dibuka. Halaman terakhir yang berisi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas berapa? 504. 604 sama ya. Nah kalau 604, kalau kita belajar Al-Fatihah berarti masih kurang 603. Kalau kita belajar 5 ayat pertama surat Al-Baqarah berarti masih kurang 600, ya begitu seterusnya. Jadi berarti masih banyak sekali. Nanti begitu sudah masuk ayat ke-6 Al-Baqarah, banyak sekali, satu halamannya banyak sekali yang mau dipelajari, untuk menunjukkan bahwa ilmu yang belum kita pelajari itu masih banyak. Maka pelajaran yang kita bisa ambil adalah belajar hal yang tidak
ketahui. Ada cara lain, cara belajar hal yang tidak diketahui. Tadi cara yang pertama adalah dengan buka mushaf. Mau diurutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mau diurutkan dengan surat-surat pendek, mau diurutkan dengan urutan apapun silahkan. Tapi yang jelas basisnya Quran. Nah, nanti kita akan rasakan ternyata yang belum kita ketahui banyak. Kalau yang biasa malam Jumat itu hari Jumat baca Al-Kahfi, mungkin sebagian bertanya-tanya, Rokim itu apa itu? Ya, ada Rokim ya, bukan Ustaz Nur Rahim ya. Rokim bukan Rahim ya. Itu kan di surat Al-Kahfi kan ada. Rokim itu apa? Kalau itu orang siapa? Kan begitu. Nah, sama dengan waktu itu pernah kita ceritakan kalau membicarakan kisah seorang nabi atau rasul, kira-kira kata-kata apa saja yang terkait dengan kisah tersebut. Belum masih kan? Kita pernah tanya kan, kalau kita menyebut Nabi Musa alaihissalam. Nah sekarang ini biar kita sekaligus belajar pada para santri. Kalau kita menyebut Nabi Musa alaihissalam, tolong sebutkan nama orang, benda, tempat, atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan Nabi Musa. Mulai dari sini. Apa yang berhubungan dengan Nabi Musa? Bisa orang, bisa benda, bisa tempat, bisa apa? Tongkat, betul. Sampingnya. Betul, sampingnya. Ya, sampingnya. Yang berhubungan dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa? Ikan, betul. Ular. Hah? Tongkat sudah tadi. Apa? Laut, ya, laut. Apa? Sumur. Apa? Agak keras sedikit. Sungai, ya. Samiri. Apa? Fir'aun. Mas, sampingnya. Apa? Sampingnya. Apa? Apa? Penyihir. Penyihir. Ya. Sampingnya Yusuf apa? Kapal. Ya, perahu ya. Sampingnya. Haman. Ya, betul. Hasan. Apa? Harun. Ya, sampingnya. Ya. Qarun, betul. Sampingnya lagi. Apa? Apa? Oh, Khidir, ya Khidir, betul. Sampingnya. Apa? Mesir, ya belakangnya. Belum, sampingnya lagi. Apa? Laut. Laut, ya sampingnya lagi. Ya, sampingnya. Apa? Berhala, ya. Antum udah belum? Belum ya? Ya, apa? Oh, sudah. Oh, sudah. Sekarang balik ke sini. Apa? Batu. Ya.
Apa? Apa? Kambing, ya. Agak keras ya. Apa? Apa? Oh, cahaya, betul. Ya, cahaya. Berikutnya. Apa? Samiri. Apa? Tabut. Samanya. Kitab Taurat. Apa? Agak keras? Apa? Piramida. Oh, piramid. Oh ya, terus sapi betina. Terus apa? Asia. Oh ya. Berhala. Belalang. Oh ya. Masya Allah. Apa? Thalabul ilmi. Oh, thalabul ilmi. Ya. Nah, itu coba. Itu adalah satu contoh konkret. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita bisa mencari semua kosakata yang terkait dengan kisah tersebut. Jadi kalau kita misalnya, kita tadi nyebut Nabi Musa, tadi kita sampaikan silahkan sebutkan nama orang, benda, tempat, atau apapun yang berhubungan dengan kisah Nabi Musa. Nanti kalau dengan cara seperti itu kita akan mengetahui ternyata kita kadang-kadang belum menguasai semua yang berhubungan dengan Nabi Musa. Meskipun tadi penyebutannya nggak urut, tapi tadi ada yang belum disebutkan. Tadi Fir'aun sudah, Qarun sudah, Haman sudah, tukang sihir sudah. Terus masih ada yang tersisa untuk orang-orang. Khidir sudah, Harun tadi sudah. Apa? Kutu. Oh ya, nah ini orang dulu. Siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tadi belum. Orang, semuanya semua orang yang berhubungan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel. Itu bisa jadi pada saat disebutkan oleh yang lain baru sadar, iya tadi kok nggak nyebut Bani Israel ya? Padahal kan jelas di Quran banyak sekali sebutkan Nabi Musa dengan Bani Israel, tapi Bani Israel berkali-kali tak tunggu-tunggu tuh nggak ada yang nyebutin. Itu contoh ya. Contoh supaya nanti yang lain ini punya pengalaman pada saat ditanya bisa jadi bingung ini nyebut apa gitu ya. Padahal bisa jadi nama-nama itu sering muncul dalam kehidupan kita. Pada saat kita baca surat Al-Baqarah kan ketemu Nabi Musa dengan Bani Israel. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ya'murukumnya siapa? Kumnya antum adalah Bani Israel. Nah, itu cara kalau kita ingin mengetahui yang belum kita ketahui, belajar yang belum kita ketahui. Silakan cari semua kosakata yang berkaitan dengan apapun. Kalau kita bicara tentang kisah Nabi Musa, semua kosakata yang ada. Dan kalau mau dituliskan cara seperti itu bisa dicoba ke yang lain. Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam kira-kira apa yang nama orang, nama tempat, nama benda, atau kosakata apapun yang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Coba mulai lagi dari sini. Ya, yang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Apa? Paus. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu ya? Apa kira-kira yang berhubungan dengan Nabi Yusuf? Apa? Sumur, ya. Apa? Zulaikha. Apa? Al-Aziz, ya. Al-Aziz atau penguasa. Terus
Nabi Yakub. Kambing. Apa? Agak keras. Darah, ya. Nah itu contoh. Jadi bukan cuma hewannya, tapi juga sampai darahnya. Kan itu kisah untuk menggambarkan ini ada pembunuhan. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin belajar yang tidak kita ketahui, kira-kira semua kata yang muncul dipelajari. Nanti setelah disebutkan nama-namanya tadi. Misalnya tadi disebutkan ada Al-Aziz, penguasa. Kemudian ada Imro'atul Aziz, istrinya penguasa. Turawidu Fataha. Nah, itu nanti akan ada Turawidu Fataha. Itu apa itu? Qad syaghafaha hubbah. Syaghafaha hubbah itu kalau diterjemahkan dimabuk cinta. Nah kemudian berarti ada kosakata yang namanya cinta, ada kata yang namanya penjara, ada kata yang namanya, jadi itu biasakan itu melekat pada saat kita mempelajari sesuatu, supaya pada saat kita mendengar, oh ini di penjara, Nabi Yusuf juga di penjara. Jadi kita ingat dengan itu. Imam 4 mazhab di penjara kan? Imam Malik di penjara nggak? Imam Syafi'i di penjara nggak? Imam Ahmad di penjara nggak? Jadi imam-imam juga pernah mengalami, bukan cuma imam 4 mazhab ya, tentu banyak imam-imam yang pernah mengalami di penjara. Padahal zamannya beda-beda. Ya zamannya beda-beda. Artinya Imam Ahmad beda zamannya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh sekali, berabad-abad. Penguasanya beda, zamannya beda, tempatnya beda, tapi yang sama penjaranya, sama-sama di penjara maksudnya. Nah itu caranya. Jadi belajar hal-hal yang tidak diketahui. Berikutnya nomor berapa? 7. Yang ketujuh adalah tidak merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Lagi tidak merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Jangan merasa bahwa sekarang sudah belajar lalu selesai. Santri misalnya sudah belajar sifatul huruf, lalu belajar makharij huruf, itu jangan merasa cukup bahwa sudah belajar lalu selesai ya. Karena ada pelajaran berikutnya, itu bagian dari proses, iya, tapi masih terus berproses. Belajar Quran itu panjang, dan panjangnya luar biasa, panjang sekali. Makanya kenapa ulama-ulama kita mengatakan belajar Quran itu membutuhkan waktu puluhan tahun, sampai kapan ya? Sampai wafat. Kalau kita sudah belajar tadi, belajar makharijul huruf, belajar sifatul huruf, apa sudah selesai? Oh, masih banyak sekali belum. Padahal belajar makharijul huruf, sifatul huruf itu panjang juga. Mulai dari huruf alif sampai huruf ya kan dipelajari semuanya. Tapi ternyata itu belum selesai. Masih ada pelajaran berikutnya. Misalnya belajar tentang tulisan, rasmul Quran, tulisan Al-Quran. Kan kita belajar dari situ cara menulis. Bismi, tulisan bismi itu ada yang pakai alif dan ada yang tidak pakai alif, sama-sama di Quran. Kalau bismillahirrahmanirrahim nggak pakai alif, tapi begitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bisminya pakai alif. Itu belajar tulisan, padahal sama-sama bismi, tapi yang satu pakai alif, yang satu lagi tidak pakai alif. Gimana itu? Nanti ada ilmunya namanya rasmul Quran. Itu bukan ilmu makharijul huruf, bukan ilmu sifatul huruf, tapi ilmu rasmul Quran. Nanti apalagi ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran, jumlah ayat. Nanti ilmu apalagi? Ternyata ilmunya banyak. Itu cuma Quran saja. Ini enggak pakai hadis. Ternyata ilmu yang banyaknya luar biasa ini kalau kita pelajari
perlu waktu yang sangat panjang. Berikutnya yang ke 8 ya, 8 atau 9? 8. Yang ke-8, menyandarkan ilmu sebagai karunia yang harus disyukuri. Gini, atau bahasa lainnya membangun kesadaran atau membuat kita sadar bahwa ilmu itu adalah karunia yang patut disyukuri. Kita ini kalau punya ilmu, banyak kerjaan, banyak hal yang bisa kita lakukan menjadi lebih mudah atau pahalanya menjadi lebih besar. Contohnya begini ya, contohnya sekarang misalnya kita ini diberi waktu 10 menit, diberi waktu 10 menit, kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, itu sangat tergantung dari ilmu yang dimiliki. Kira-kira akan apa? Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang baca Quran, ada yang masing-masing mikir kira-kira pahala yang paling besar itu apa. Itu tergantung dari apa? Ilmunya. Zikir juga beda-beda, pasti beda-beda, tergantung dari ilmunya. Ada yang mengatakan saya tak istighfar aja, baik nggak? Oh, sangat baik. Tapi kalau istighfar dibanding dengan tahlil la ilaha illallah, besar mana? Nah, itu ilmu. Dibanding dengan tasbih, takbir, tahmid, hauqalah, itu besar mana? Nah, itu tergantung dari ilmu. Maka kita mensyukuri ketika Allah membimbing kita, mengajarkan kita ilmu. Dan ini ilmu yang luar biasa. Apalagi yang kita pelajari ini ilmu mulia, yaitu Al-Quran. Ini menjadi lebih mulia lagi, dan ini menjadi karunia yang sangat besar. Maka kita patut syukuri. 2 bulan yang lalu kita diskusi dengan Ustadz Adian Husaini. Beliau sampaikan begini, beliau bilang katanya, kadang-kadang saya itu ketemu dengan beberapa wali murid, kata beliau, wali santri, dan mereka kadang-kadang berkomentar. Ini cerita Ustadz Adian, berkomentar bahwa sekarang ini beberapa pesantren biaya pendidikannya naik dan dirasa agak lebih mahal dari sebelumnya. Ketika ditanya per bulan berapa, itu kata beliau, padahal per bulan baru cuma 1 juta, 1,5 juta, itu murah sekali kalau cuma 1 juta. Nah, nitip mobil di Bandara Soekarno-Hatta nggak diapa-apain, 1 malam 120.000. Nitip anak dikasih makan 1 bulan 30 hari. Kalau sama dengan mobil itu berarti berapa itu harusnya? Berapa? 100.000 aja biar gampang ya. 100.000 kali 30 hari kan 3 juta. Itu sama dengan mobil itu, nggak diapa-apain, nggak dikasih makan, nggak diajari apa-apa, cuma nitip aja, seperti nitip barang. Artinya orang kadang-kadang susah atau tidak bisa memahami nilai sesuatu ya. Maka kita patut mensyukuri ketika Allah mengenalkan kepada kita ilmu, sehingga kita bisa memberikan penilaian terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Sama seperti Profesor Hamid Fahmi Zarkasi dari pesantren Gontor menyampaikan, orang kalau diajak beli buku harganya 100.000 merasa mahal, tapi kalau diajak makan atau beli paket data atau beli barang yang harganya 100.000 itu enteng, berarti
Ini orang yang belum mendapatkan pencerahan tentang ilmu. Jadi beli buku itu terasa mahal, belajar mengeluarkan biaya itu terasa mahal. Tetapi kalau beli handphone, beli pakaian, beli barang dan mengeluarkan uang 100.000 itu murah, berarti masih belum mengerti ilmu. Jadi merasa mengeluarkan 100.000 untuk buku itu mahal, tapi kalau 100.000 untuk beli yang lain itu terasa murah. Termasuk 100.000 untuk makan ya. Jadi 2 hari yang lalu, hari Kamis, saya diajak perjalanan waktu itu dari Jakarta ke Cianjur, terus masuk ke sebuah rumah makan di daerah Puncak. Lihat daftar menunya, ada salah satu menunya gurame bakar, itu harganya 100.000, nggak pakai nasi itu dan belum minum. Wah, rasanya berat. Itu kalau beli buku udah dapat buku yang pasti tebal sekali tuh, kalau 100.000. Nah, tapi gurame ternyata, dan itu harganya persis itu. Ditambah lagi ada keterangan tanda bintangnya, harga belum termasuk pajak 10%. Jadi 110.000. Nah, berat enggak? Kalau beli gurame itu murah, enteng, tapi beli buku mahal, berat. Nah, berarti belum mendapatkan pencerahan tentang ilmu. Berarti belum menjadi masyarakat berpendidikan atau tercerahkan dengan pendidikan. Maka kita mensyukuri kalau kita diajarkan ilmu, setiap kita sadar ilmu itu karunia yang luar biasa. Berikutnya yang ke-9. Yang ke-9, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan pada kebaikan. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan pada kebaikan. Ayatnya tadi, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusdan, petunjuk. Kita ingin ilmu yang kita dapatkan ini menjadi petunjuk, membimbing kita. Makanya kita bersyukur kalau dapatkan ilmu, dapatkan pencerahan, kita jadi ngerti, jadi paham. Nah, ini namanya petunjuk. Ini yang ke-9. Kita persingkat-singkat ya. Yang ke-10. Yang ke-10, boleh membuat janji boleh membuat janji untuk mengajarkan ilmu atau mengajarkan Al-Quran. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Boleh enggak saya ikut Anda untuk supaya Anda mengajarkan kepada saya semua yang Allah berikan kepada Anda sebagai petunjuk. Nah, lalu nanti dijawab oleh gurunya, oh boleh besok katanya, oh boleh nanti malam ya. Berarti enggak sekarang, karena enggak selalu jawabannya oh ya silakan sekarang, enggak selalu begitu. Bisa jadi nanti kalau kita belajar pada guru, kadang kita mendapati jawaban guru kita sih nanti dulu, besok atau 2 hari lagi, 3 hari lagi. Berarti kan bikin janji namanya. Janjian kapan? Janjiannya oh nanti Selasa pagi aja. Oh, ya berarti namanya kita janjian untuk belajar. Ya, itu yang ke-10. Yang ke-11. Ini kata Imam, ini diambil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan haknya guru atas murid adalah diikuti.
dan diteladani. Haknya guru atas muridnya yaitu diikuti dan diteladani. Ini haknya guru, atau kalau mau dibalik ya berarti ini kewajibannya murid, kewajibannya santri mengikuti gurunya, mengikuti ustadznya, mengikuti kiainya. Jadi belajar ya. Ini yang ke-11. Nah, kita bisa lihat Nabi Musa datang untuk belajar kepada gurunya Khidir dan kemudian mengikuti. Ini yang ke-11. Dan lanjutannya yang ke-12 ya, masih kata Imam Ibnu Qayyim bahwa Nabi Musa datang untuk belajar agar bertambah ilmunya. Nah ini poinnya, agar bertambah ilmu. Diulang lagi ya, Nabi Musa alaihissalam datang menemui Khidir itu belajar agar bertambah ilmunya. Kalau sekarang kita sudah ngerti, kita belajar lagi, maka pasti kan bertambah. Yang bertambah itu apanya? Bertambah ilmunya, bisa isinya, bisa materinya, bisa penjelasan tambahannya, bisa dalilnya, bisa cara menjelaskannya, atau yang lainnya, pasti yang bertambah. Sekarang gini, kalau santri semua sudah pernah belajar makhorijul huruf, terus belajar lagi pada ustadz yang lain, bertambah gak ilmunya? Bisa bertambah. Misalnya yang bertambah apa? Cara menjelaskannya. Ustadz yang satu cara menjelaskannya berbeda dengan yang lainnya. Berarti kita dapat pengalaman ilmu baru. Oh ternyata cara mengajarkannya bisa dengan cara ustadz pertama, bisa dengan cara ustadz kedua. Belajar nahwu. Kalau belajar nahwu pada dua ustadz yang berbeda, cara mengajarkannya bisa berbeda. Belajar pada tiga ustadz bisa jadi caranya berbeda lagi. Itu cuma caranya, belum lagi penjelasan tambahannya. Jadi kita nggak pernah dapatkan ada dua ulama menjelaskan sebuah bahasan sama persis 100%, itu nggak ada. Misalnya menjelaskan bab fikih tentang air, jenis-jenis air, itu kita nggak pernah dapatkan ada dua ulama menjelaskan sama persis dan nggak ada bedanya. Itu nggak pernah kita dapatkan begitu. Ada saja, kadang-kadang ada tambahan penjelasan, ada cara menjelaskannya, ada contoh-contoh, ada banyak hal yang kita dapatkan. Nah itu yang kita dapatkan. Berikutnya yang ke-13. Yang ke-13, murid atau santri atau siswa mengakui dirinya jahil atau tidak ngerti. Jadi pada saat belajar, salah satu yang perlu diketahui, ditanamkan adalah bahwa kita ini belajar dan kita mengakui bahwa kita ini nggak ngerti, kita ini jahil, kita ini nggak tahu. Itu penting untuk supaya kita tidak merasa bisa. Jadi pada saat kita belajar, misalnya gini, kita belajar tadi surat Al-Kahfi, jangan cepat menyimpulkan bahwa saya sudah ngerti surat Al-Kahfi. Nanti coba kita lihat, kita ini bayangkan kita belajar dari surat Al-Kahfi ayat 60, bukan dari ayat pertama, dari ayat 60. Ini baru sampai ke 66. Ternyata pelajaran yang kita bisa dapatkan banyaknya luar biasa. Ini sudah pertemuan keberapa ini ya? Bahas keempat apa kelima ya? Bahas adab-adab menuntut ilmunya Musa alaihissalam. Keberapa?
kasih nomor nggak ini? Nanti dikasih nomornya. Ini, biar tahu ini pertemuan keberapa. Dan kita dapatkan di situ penjelasan yang luar biasa. Ya, penjelasan, dan yang menjelaskan ini tadi tentu yang tadi kita sampaikan itu kalau mau cari sendiri bisa cari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir As-Sa'di, tafsir At-Tahrir wa Tanwirnya Ibnu Asyur, kemudian tafsirnya Al-Baghawi, lalu ada tafsir Al-Munirnya Profesor Wahbah Zuhaili, kemudian penjelasannya Imam Ibnu Qayyim, penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beberapa yang lain tapi kita kumpulkan. Dan kita fokusnya pada hidayatul Quran, petunjuk Al-Quran atau tadabburnya, bukan pada tafsirnya. Ya, berikutnya ya, poin berikutnya, perhatikan pada ayatnya sebelum akan jelaskan kalimatnya. Di sini disebutkan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani, terus apa? Mimma ulimta rusda. Kita membaca terjemahnya dulu. Nabi Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang bisa diambil adalah saya tidak minta engkau menjadikanku sama dengan ilmu. Saya tidak minta diajari supaya saya punya ilmu sama seperti yang engkau miliki. Saya cuma minta sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Mimma ulimta rusda. Mimma di sini diterjemahnya di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi pada saat kita belajar kepada guru, bisa jadi yang kita dapatkan cuma sebagian ilmu yang telah Allah berikan kepada beliau, tidak semuanya. Karena mau belajar semua panjang sekali, banyak sekali. Apalagi kalau belajar kepada seorang alim yang ilmunya luasnya luar biasa. Maka yang kita pelajari apa? Hanya sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepada guru kita. Nabi Musa beradab sekali ketika minta kepada Khidir, hanya minta sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepada. Karena kalau mau diminta semua, pasti waktunya panjang, waktunya lama. Masih ingat nasihatnya Imam Syafi'i bahwa ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan 6. Akhilan tanalal ilma ila bisittatin. Salah satunya apa? Turuz zaman, waktu yang lama. Kenapa waktu yang lama? Karena kalau ingin dapat ilmunya banyak, ya waktunya pasti lama. Tapi kalau misalnya datang cuma sebentar, datang berapa lama? Seminggu. Ustaz Musyafa waktu dengan Syekh Labib berapa lama? 6 hari, nggak sampai seminggu, kurang 1 hari. Itu contoh mempraktekkan tadi. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Cuma minta diajarkan mimma dari sebagian ilmu yang telah diajarkan kepadaku. Itu pasti nggak banyak itu. Cuma 6 hari. 6 hari pasti terbatas. Meskipun belajarnya di pagi sampai malam, tetap 6 hari itu ya cuma sedikit. Maksudnya dibanding ilmu yang beliau miliki, dibanding yang dimiliki Syekh Lan, masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Dan belajar cuma 1 kitab ya. Cuma 1 kitab, dan itu pun kitabnya yang agak tipis gitu ya. Apa kitab apa? Al-Fawaid Al-Mahdiyah. Nah, cuma kitab yang meskipun kita bukan meremehkan, tapi itu cuma satu dari sekian banyak kitab yang ada di mazhab Syafi'i yang jumlahnya sangat banyaknya luar biasa, dan dipilihkan yang agak tipis ya. Ada yang nggak pakai, bukan levelnya seperti Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu nggak bisa seminggu ya.
sebulan aja nggak bisa. Nah, kalau tebalnya seperti itu. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya ya ini Nabi Musa alaihissalam juga minta kepada Khidir untuk mengajarkan sebagaimana Allah mengajarkan kepada. Berarti kan beda dengan yang pertama ya. Anda ulang lagi. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Khidir agar mengajarkan sebagaimana Allah mengajarkan. Nah di sini hubungannya dengan interaksi, hubungannya dengan cara. Hal attabi'uka ala an tu'allimani. Nah di situ kalimatnya pada tu'allimani. Jadi minta diajarkan. Bagaimana caranya Allah mengajarkan kepadamu? Tolong ajarkan itu juga kepadaku. Maksudnya gitu. Tapi kalau isinya cuma sebagian, tapi caranya ingin mendapatkan cara seperti dulu Khidir juga mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya pelajaran yang bisa diambil adalah kita boleh minta kepada guru kita supaya beliau mengajarkan kepada kita dengan cara seperti beliau juga belajar kepada gurunya. Nah kalau itu boleh sama, karena itu cara. Boleh sama seperti gini. Misalnya kita ingin belajar, kita minta pada guru kita supaya mengajarkan seperti dulu beliau belajar sama gurunya. Misalnya gini, diajarkan dulu ketika saya belajar bahasa Arab, belajar alfiyah misalnya di Madinah, itu saya yang mengajarkan nggak mau mengajarkan sebelum kita hafal matannya dan disetorkan. Kalau nggak setoran berarti nggak belajar. Ya berarti harus ngapalkan. Dan waktu itu di majelis itu Anda termasuk yang paling sering setoran. Setiap mengawali majelis Anda setor, tergantung waktunya. Kadang-kadang setor bisa 10 bait, bisa ya tergantung macam-macam lah. Tapi selalu setiap datang selalu setor matan yang baru. Nah itu cara lalu kita ceritakan atau kemudian kita ajarkan dengan cara yang seperti itu. Nah kita boleh minta pada guru kita bagaimana beliau juga pernah belajar dengan cara tersebut. Cara itu ada yang bisa ditularkan kembali, meskipun tidak semua cara cocok, tapi boleh kita ceritakan. Karena ada cara-cara yang umum dan lazim dilakukan. Misalnya ada yang gini caranya, kalau Syekh Utsaimin itu ngajarkan, kalau pas sudah nyampaikan materi sesekali beliau tanya, dan tanyanya itu langsung menyebut nama anta kum, ya itu langsung suruh berdiri. Bahkan itu pernah di majelis waktu itu musim panas, karena di sana kalau panas panasnya luar biasa. Bayangkan di atas 40 derajat, bisa 45, bisa 46 derajat. Apa yang dilakukan karena saking panasnya, dan jangan dibayangkan selalu ada AC. Kalaupun ada AC belum tentu selengkap seperti sekarang. Apa yang dilakukan? Beliau bawa semprotan, apa namanya dah? Semprotan sprayer itu, tapi yang agak besar bisa ditembakkan agak jauh. Jadi kalau ada santri yang ngantuk ditembakkan begitu dari depan langsung kena mukanya. Itu diceritakan. Yang cerita siapa? Lebih dari satu murid-muridnya Syekh Utsaimin. Anda bertanya ke Syekh Abdullah Az-Zaidan, beliau pernah cerita, iya memang betul beliau pernah begitu. Tanya lagi pada Syekh siapa lagi yang pernah belajar, beliau mengatakan iya. Kepada Syekh Mungkir juga beliau mengatakan iya pernah begitu. Artinya orang-orang yang pernah belajar sama Syekh Utsaimin pernah mengalami itu. Maksudnya pernah mengalami suasana itu, meskipun nggak pernah disemprot ya, tapi melihat suasana itu. Ada yang ngantuk langsung ditembakkan dengan air itu langsung bangun.
Dan yang bikin bangun bukan cuma airnya, ya. Yang bikin bangun bukan cuma airnya, karena bisa jadi airnya ada yang nyemprot temennya yang nggak bangun juga, atau cuma bangun setelah itu lanjut tidur lagi. Tapi ya karena yang membangunkan adalah syekhnya langsung, termasuk salah seorang ustadz kita waktu itu hadir di majelis kita, satu majelis ini ustadz kita dari Indonesia. Nah pada saat ngikuti materi itu nunduk, pas saat itu ngikuti materi konsentrasi serius tapi nunduk. Nah nunduk kan seperti ngantuk, terus ditegur, diingatkan supaya ngangkat kepalanya. Nah pada saat itu kita jadi belajar, oh ternyata pada saat belajar itu cara yang diajarkan oleh guru-guru kita, usahakan kita ini memperhatikan dengan baik guru kita. Makanya tidak dibenarkan pada saat belajar itu ustadznya ada di depan, terus kemudian kita noleh dan melihat kemana-mana, lihat ke samping kanan, samping kiri, apalagi ke belakang, bukan gitu. Tapi lihatnya ke depan, ke bawah bisa apa? Mencatat. Setelah itu lihat lagi. Ada yang penting catat lagi. Karena kalau mencatat yang biasa kita lihat ke catatannya, tidak lihat ke guru kita karena susah. Sambil mencatat, kemudian pandangan ke arah guru kita. Nah itu contoh cara-caranya dan macam-macam. Tapi ada yang mungkin cocok dan ada yang nggak cocok. Ada yang nggak cocok misalnya gini. Ada yang nggak cocok misalnya dengan ditegur dan dikerasi. Ditegur dengan teguran yang keras, bahkan mungkin sampai dipukul. Dan nggak boleh begini, nggak boleh. Ada orang cerita, oh ini ustadz ini tuh dulu dimarahi sama ustadz, ditendang, akhirnya dia hafid Quran. Itu nggak boleh begitu. Karena apa? Kalau gitu nggak usah bikin pondok tahfidz, tendang aja semua kan. Jadi hafid Quran ya. Ternyata banyak yang ditendang nggak jadi hafid Quran. Sekarang lebih banyak yang ditendang jadi hafid Quran atau nggak jadi hafid Quran. Maka perlu dipelajari apakah dengan dipukul, ditendang, apalagi kalau sampai dibanting, di smackdown ya, dia itu jadi hafid Quran kan? Nggak bisa itu dengan cara misalnya bercerita ini beliau ini pernah dipukul sama ustadz dan ini buktinya sekarang jadi hafid Quran. Jadi sebentar yang menjawabkan jadi hafid Quran itu ditendangnya atau ada faktor lain ya, supaya nanti nggak salah paham, supaya nanti kemudian guru, ustadz, muslim, kiai nggak sampai kemudian salah memahami itu lalu kemudian menggunakan cara itu. Dan di beberapa tempat ada yang dikerasi tapi juga nggak hafal. Anda pernah ketemu salah seorang kiai, beliau cerita ya, dan beliau menyampaikan gini, awalnya tuh dengan bersemangat mengatakan, saya tuh pokoknya di pesantren saya, santri itu harus diajarkan pertama tuh bagaimana adab dan menghargai guru. Sampai di situ kita bisa paham. Terus kalimat berikutnya, kalau perlu saya kerasi supaya mereka itu mau tunduk pada kiai dan guru. Nah, itu mulai ada kalimat berikutnya. Nah, supaya mereka ini mendapatkan keberkahan. Persoalannya kalimat berikutnya, apakah untuk munculnya ada keberkahan itu dengan dikerasi? Apakah itu satu-satunya cara atau salah satu dari sekian banyak cara? Terus setelah itu Anda dengar berikutnya, lalu bagaimana dengan hasilnya? Begitu ditanya begitu, beliau nyampaikan, iya sekarang ini anak-anak susah ini, yang hafal cuma sedikit, yang belajar jadi cuma takut aja. Pas nggak ada kiainya, nggak ada ustadznya, mereka melanggar. Oh berarti cara itu nggak efektif. Ya nggak efektif ya. Artinya kita juga ingin menanamkan nilai-nilai, bukan minta dihargai. Karena kasus ini bukan terjadi cuma di 1-2 tempat, tapi juga bisa jadi tempat yang lain. Ya.
Berikutnya yang ke berapa? 15. Ketika ada hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda, maka ketika ada murid mengatakan kepada gurunya, bolehkah saya mengikutimu? Itu artinya mengikuti dari awal belajar. Murid itu wajib tunduk dan tidak membiasakan mendebat gurunya. Di awal proses belajar, jangan belum apa-apa sudah mendebat. Kita boleh bertanya, kita boleh bahkan mempertanyakan apa yang disampaikan, tapi sebentar, pelajari dengan tenang, pelajari dengan baik, dipahami dulu, dicermati, baru nanti kita mempertanyakan. Karena kadang-kadang apa yang mau kita debat itu, apa yang mau kita pertanyakan, masalahnya belum dipahami. Maka tunggu dulu, biarkan guru kita menjelaskan sampai tuntas, supaya kita bisa paham secara utuh. Karena kita nggak tahu yang disampaikan itu. Jangan sampai begini, baru menyampaikan sedikit, lalu kita sebagai muridnya menyanggah dan mengatakan, tapi Ustaz begini ya, sebentar, yang begitu itu levelnya nanti setelah banyak belajar. Kalau belum banyak belajar, lalu belum apa-apa sudah mendebat, sudah menyanggah, maka akan banyak hal yang susah dipahami. Makanya beberapa ulama mengatakan tahapan belajar itu yang pertama adalah as-somtu. As-somtu apa? Itu artinya diam sambil menyimak dan memikirkan, menyimak dan mencermati. Tahapan belajar itu di awal begitu. Beliau menjelaskan, sebentar kita pahami dulu maksudnya apa. Kadang-kadang beberapa materi itu berat, kadang-kadang tidak langsung bisa dipahami. Maka kita diam dulu, mencerna dulu, memahami dulu, baru di lain waktu kita bisa bertanya. Karena apa? Sekarang ini salah satu kelemahan orang yang belajar nggak punya guru. Belajarnya cuma lewat media sosial, belajarnya cuma lewat entah itu YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp dan yang lainnya, apalagi dengan TikTok. Lalu nggak sempat mencermati, nggak sempat merenungkan, menyimak dengan baik materi yang ada. Inginnya belajar itu singkat, langsung paham, dapat banyak. Padahal itu nggak mungkin. Ya, maka di awal itu biasakan dari awal belajar, simak dengan baik, diam, pikirkan, renungkan, pahami, cermati, jangan tergesa-gesa ingin nanya. Nah, kalau ada yang belum paham, minta diulang, bisa tanya. Tapi jangan belum apa-apa sudah kepinginnya mendebat, atau bahasa orang sekarang mengkritisi. Orang boleh mengkritisi setelah punya bahan yang banyak. Kalau belum punya banyak bahan, itu namanya iseng, waton, takon ya. Cuma asal bertanya saja. Ya, berikutnya yang ke berapa? 16 atau 17? 17 ya? Ya. Yang ke 17. Ini salah satu di antara pelajaran yang kita dapatkan adalah khidmat sebelum thalabul ilmi. Khidmat sebelum thalabul ilmi. Coba lihat kalimat pertamanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Boleh enggak saya ikut?
Bisa jadi nanti ikut itu, kemudian apa, kita sebagai muridnya lalu berkhidmat pada guru kita, dan itu kita dapatkan di banyak pesantren. Kalau kita dengarkan banyak kiai yang mengajarkan muridnya, banyak murid-murid yang berkhidmat pada guru, ikut dengan gurunya, dan khidmat seperti itu ternyata bisa membukakan banyak pintu ilmu, karena ada hal-hal yang kadang tidak diajarkan di majelis. Misalnya cara guru kita menerima telepon, itu menerima telepon pakai tangan kanan atau tangan kiri, boleh dua-duanya. Terus biasanya beliau pakai tangan kanan atau tangan kiri. Ada orang yang sangat hati-hati ketika melakukan sesuatu, beradab sekali. Lalu ketika menyerahkan barang, setelah handphonenya selesai, terus bisa diberikan kepada santrinya, pada asistennya yang berkhidmat, apa yang dilakukan? Menyerahkan handphonenya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Itu juga ilmu. Nah, itu dapatkan dari apa? Berkhidmat pada guru. Berikutnya yang ke-18, tujuan. Ya, tujuan dalam belajar harus murni atau tulus, yaitu apa? Ilmu, bukan harta, bukan jabatan atau kepentingan dunia. Misalnya gini, ada yang tujuannya menjadi santri penghafal Quran supaya nanti bisa bikin rekaman di media sosial lalu viral, ya. Bikin akun Instagram, bikin channel YouTube, lalu sering rekaman kemudian diviralkan supaya nanti, nah itu tujuannya sudah viral, ini sudah rusak tujuannya. Kalau sudah viral nanti diundang kemana-mana, nah itu tujuannya udah rusak lagi. Kalau diundang kemana-mana bisa makan enak, nah itu sudah rusak lagi. Kemudian kalau bisa makan enak, kemudian nanti diundang dijemput, nah itu rusak lagi. Nah, kalau ada santri seperti itu, maka yang harus diluruskan adalah niatnya. Kita belajar Quran itu bukan untuk itu, bukan untuk viral dan tidak viral. Kalau kebetulan viral karena hal lain itu biarkan, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan viral atau tidak viral. Ya, jadi tujuannya, tapi tujuan yang utama adalah ilmunya itu sendiri. Ingin dapat ilmu, maka fokus pada ilmu. Kemudian yang terakhir, yang keberapa? 19. Ya, 19 ya. Kita cukupkan biar ganjil bitir ya. Nabi Musa adalah sosok penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Ulang lagi, Nabi Musa alaihissalam adalah sosok penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Ini pelajaran terakhir dari ayat ke-66 surat Al-Kahfi. Kita bisa lihat beliau menempuh perjalanan jauh mau belajar pada Khidir, padahal beliau Nabi, Rasul, Ulul Azmi, dapat wahyu dan ilmunya langsung dapat dari Allah SWT, tapi beliau masih tetap belajar. Ini sosok penuntut ilmu yang tenanan, yang sungguh-sungguh. Sudah punya ilmu saja masih belajar, dan ilmunya nggak seperti kita, beliau langsung dapat dari Allah SWT. Itu nggak ada yang mengalahkan. Kalau ilmu langsung dari Allah SWT itu nggak ada yang mengalahkan, ya, dia nggak ada yang di atasnya lagi. Kalau kita ini kan belajarnya ya Quran dapatnya dari guru, guru dapat dari guru sampai kepada Rasul SAW.
yang luar biasa Nabi Muhammad SAW langsung dapatnya bukan dari orang, bukan dari manusia. Nah, demikian beberapa tadabbur, beberapa pelajaran, dan kita sengaja pilihkan yang berhubungan dengan thalabul ilmi karena tema kita adalah tentang thalabul ilmi, adab-adab menuntut ilmu, dan kita tadabbur dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat Kahfi pada kisah Nabi Musa belajar kepada Khidir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.